Halo Sagi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M. Lexi Tarot. Kali ini saya membacakan kartu kamu untuk karir dan kesehatan dari tanggal 30 Desember hingga tanggal 5 Januari 2024-2025 ya. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general. Energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, diabaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan bila tidak cocok ya. Ini saya letakkan di sini dulu. Juga jangan dianggap aja ini sebagai reading for fun. Ambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok. Boleh juga untuk energi bacaan ini vice versa ya. Kalau bukan milik kamu bisa jadi milik partner kerja kamu, atasan, atau siapa saja yang dealing sama kamu. Walaupun ini karir, belum tentu enggak menutup kemungkinan bisa juga cocok untuk asmara kamu ya. Oke, ada Page of Cups, Judgment Star, Queen of Swords, Serendipity, Yang, dan juga Here and Now. Ya, saya ngerasa ada beberapa di antara kamu bingung, bimbang menghadapi situasi atau mungkin menentukan suatu kebijaksanaan, kebijakan, atau keputusan. Ada angka 32, angka 1, atau angka 18, ini mungkin adalah jumlah hari ataupun usia yang dealing sama kamu. Bisa jadi kamu sekarang lagi menunggu sesuatu, ada deadline, ya disesuaikan dengan angka yang muncul di sini. Ada Yang, energi force, energi action. Jadi seseorang yang taking action, yang bertindak, melakukan, mengerjakan sesuatu, itu adalah energi yang ya, force yang mendorong, seperti tekanan. Tunggu ada tekanan dulu baru kita bertindak melakukan sesuatu kan, gitu ya kan. Coba nggak ada tekanan, kita nggak akan berusaha kerja kan, karena ada tekanan hidup, ada faktor-faktor yang membuat kita harus berusaha, harus makan, harus memenuhi kebutuhan anak, kebutuhan keluarga, ya itulah menjadi tekanan yang membuat kita kudu harus disiplin tiap hari, bangun cepat, kerja, cari uang, ya kan. Ada rasa tenang. Serendipity itu seperti kelegaan, ketenangan, ada kebangkitan, dan saya ngerasa kebangkitan ini bakalan kamu rasakan jika kamu bertindak, kamu berbuat sesuatu. Daripada kamu bimbang bingung untuk memilih yang mana, mungkin lebih bagus kamu segera mengaktifkan fisik kamu ya. Entah kenapa saya ngerasa ada beberapa di antara kamu di rumah aja seperti bingung mau mengerjai dari mana duluan, mau bersihin lantai dulu, ngepel dulu, atau cuci piring dulu, contoh seperti itu ya. Nah, sebenarnya kalau udah dihadapkan kebingungan seperti itu dengan situasi yang sederhana, itu kan situasi sederhana ya, ada baiknya udah dikerjain aja, dimulai. Mau itu nyuci piring, atau mau itu ngepel duluan, atau mau masak duluan, yang penting lakukan dulu, aktifkan fisik kamu. Dengan sendirinya kamu akan semakin bersemangat. Ya, kadang di awal aja kita mengerjakan sesuatu itu sangat sulit, tapi setelah kita udah masuk ke dalam, maka itu menjadi mudah. Malah kadang jadi ketagihan ya kan. Oke, Page of Cups. Untuk Page of Cups-nya, saya ngelihat ini seperti pesan, informasi, bakalan kamu dapatkan panggilan, bisa jadi tawaran, ataupun undangan dari seseorang ya. Ini semacam undangan, dan ada judgment. Di dalam kondisi-kondisi tertentu, kadang kita dihadapkan pada situasi yang membuat kita nggak siap. Ya misalnya, secara finansial kita nggak siap untuk diajak jalan-jalan. Nah, ternyata nggak enak kalau kita nolak, atau diajak nih, ditawarin pekerjaan, ya ditawari pekerjaan, tapi untuk masuk pekerjaan ini kita harus
memberikan sejumlah nilai uang dulu sebagai terima kasih, atau mengunjungi keluarga, mau nggak mau harus dikunjungi, nggak enak karena ini kan tahun baru misalnya kan. Sementara di satu sisi mikirin biaya, mikirin keuangan, tapi ya gimana ya, ya udahlah, mau nggak mau harus dijalani. Ini kayaknya ujian gitu ya kan, semacam ujian ya untuk judgement. Memang sih harus membuat suatu keputusan yang berat, apalagi kantong masih belum memadai, tapi kita nggak tahu ya, ketika kita mengikuti kata hati, kita nggak tahu ternyata tiba-tiba ada seseorang yang ngebayarin ongkos kita, atau keluarga kita memberikan kita amplop setelah pulang gitu ya kan. Ya selalulah memiliki harapan-harapan yang positif ya, karena di sini ada the star nih. Ini adalah harapan, doa di dalam keadaan yang agak kurang stabil ini. Satu-satunya harapan kita adalah trust, ada keyakinan, kepercayaan terhadap Tuhan pencipta semesta menunjukkan atau memberikan jalan yang terbuka buat kita. Ada Queen of Swords. Beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan energi Gemini, Libra, Aquarius. Ini sosok yang tegas. Dia nggak segan-segan mengkat hubungan antara kamu dengan dia. Nggak segan-segan untuk memprotes, ngekritik kamu, memberikan pandangan yang logis. Ya, nggak segan-segan dia ngomong A, I, U, E, O gitu ya kan. Walaupun kadang ngomongannya kayak kasar atau terlalu straight to the point, tapi dia mengatakan yang objektif. Ya, berdasarkan pengalaman dia biasanya. Nah, ini bisa jadi nggak cocok sama kamu, tapi bisa juga cocok. Kalau ini cocok banget sama kamu, kamu rasa dia ini bakalan menjadi partner kamu yang paling setia dalam keadaan apapun. Ya, tapi kalau nggak cocok sama kamu, bakalan jadi teman berantem terus gitu. Oke, Page of Cups. Untuk Page of Cups-nya Sagittarius. Ya, saya klarifikasikan. Di sini ada Two of Swords. Ya, ada kebingungan. Entah apa yang membuat kamu bingung, saya juga heran ya. Saya juga bingung di sini kenapa kamu bimbang. Mungkin untuk mengerjakan sesuatu kamu banyak mikirnya dulu ya, banyak menganalisa, atau mau memulai suatu usaha bisnis banyak mikir dulu gitu ya kan. Nah, kalau saya ngerasa di sini kamu perlu banyak mengobservasi situasi, kondisi kamu, maupun usaha yang mau kamu jalankan, kamu buka. Misalnya kalau kamu mau mengerjakan sesuatu pekerjaan gitu ya kan, kamu terlalu banyak menganalisis, aku nyuci piring atau nyapu rumah dulu atau masak dulu ya gitu. Contoh ya, kan ada baiknya kalau misalnya masak sambil nyuci piring bisa. Ya kan, nyapu mungkin belakangan setelah udah selesai semuanya, bagian perdapuran, ngepel, nyapu belakangan, bakalan lebih fresh di rumahnya ya kan. Nah, itu bentuk analisanya. Coba kalau misalnya mengepel dulu baru masak, baru nyuci piring, padahal lantai udah dibersihin tadi, masak lagi kan minyak-minyaknya berjatuhan lagi ke lantai kan gitu ya kan. Nah, seperti itu konsepnya, dia punya analisis dulu, observasi terhadap situasi, mana yang lebih baik aku kerjain duluan gitu ya kan. Nah, sama juga halnya dengan bidang tertentu. Kalau kamu mau kurang yakin mengerjakan sesuatu, mungkin kamu perlu mengabsorb informasi, upgrade pengetahuan, supaya kamu lebih percaya diri. Ya, ada 10 swords. Ada beberapa di antara kamu mengalami kerugian, kehilangan. Bisa jadi kamu baru saja kehilangan pekerjaan, bingung nih. Mau ngerjain apa? Aku mau bikin usaha apa? Ya, mungkin kamu sekarang sedang coba-coba pengen jadi konten kreator ya kan. Aji mumpung ya, mudah-mudahan ada untung dari sini. SPP misalnya. Ada Queen of Pentacles.
Nah, di sini sebenarnya kamu memiliki energi Queen of Pentacles. Queen of Pentacles ini adalah seseorang yang dia bisa menciptakan sesuatu yang nggak dipikirkan oleh orang lain, dan sesuatu ini menjadi sebuah karya yang memiliki nilai. Nah, coba itu dulu digali dengan cara apa? Stay connected to your heart, terkoneksi dengan hati kamu. Ya, tenangkan hati dan pikiran dulu. Upgrade pengetahuan, skill kamu. Dari sana nanti kamu akan memiliki keyakinan, kepercayaan diri, apa yang menjadi nilai terbesar dari kamu yang ada nilai jualnya. Ada judgment. Untuk judgmentnya saya klarifikasikan. Untuk Sagittarius, untuk judgment ada Nine of Cups, ada Moon, ada Two of Wands. Ya, bingung. Saya juga nggak ngerti kenapa kamu bingung. Di sini Two of Wands, bingung. Sebenarnya tertarik pada satu hal. Kamu udah tertarik misalnya nih ke tongkat A. Ada 2 tongkat kan. Kamu udah tertarik ke tongkat A karena ada burung di sini berwarna biru. Kaki kamu juga terikat sebelah kiri, tetapi tangan kamu terikat. Tangan kiri kamu terikat ke tongkat B. Jadi seperti si buah malakama ya. Jadi bingung mau fokus 100% kemana. Mungkin kamu punya banyak pekerjaan, punya banyak proyek, atau punya banyak angan-angan, cita-cita ya, yang membuat kamu jadi bingung mau ngerjain yang mana duluan, mau memprioritaskan yang mana duluan gitu ya kan. Ya, ini yang menimbulkan bentuk emosi kamu jadi nggak stabil. Mudah emosi, mudah terpancing, mudah tersinggung ya kan. Padahal kamu pengen kehidupan emosional yang stabil. Kita kalau mau pengen kehidupan emosi yang stabil, pertama sekali adalah pekerjaan stabil, income stabil ya kan. Yang paling utama itu adalah pekerjaan stabil dulu. Kalau karir sudah stabil, dia menghasilkan tiap bulannya rutin, sehingganya memiliki nominal yang average-nya itu sama tiap bulannya, maka emosi bakalan stabil. Nah, saya ngerasa beberapa di antara kamu di sini karir belum stabil 100%, dan itu yang menimbulkan kebimbangan tersendiri di dalam hati dan pikiran kamu yang senantiasa kadang men-trigger emosi kamu, ya, membuat pikiran jadi kabut, ya, dia jadi kabut, berawan, jadi pandangannya itu nggak clear gitu ya, mau ngerjain sesuatu atau memberikan pendapat terhadap sesuatu, menilai segala sesuatu juga itu jadi kabur dia. Nah, ada kalanya dalam keadaan seperti ini ya, kudu ya menenangkan hati dan pikiran dulu lah, untuk sementara ya, supaya terhindar dari masalah. Atau kalau kamu masih punya waktu untuk mempertimbangkan keputusan atau tindakan-tindakan yang kamu lakukan, ada baiknya memang pertimbangkan lagi ya. Nah, kalau bisa minta saran, pendapat dari orang-orang sekitar kamu. Oke, untuk star Sagittarius, untuk star ada Three of Pentacles, ada Nine of Pentacles, juga ada The Empress. Ya, ada bentuk kerjasama yang terjalin di sini nih, Three of Pentacles, bentuk kerjasama yang dijalin. Atau mungkin ini merupakan wujud nyata yang seharusnya kamu lakukan di circle kamu, yaitu bekerja samalah dengan orang-orang sekitar kamu. Kalau kamu selama ini kerja sendiri, mungkin saatnya kamu bersosialisasi ya, melibatkan kerja fisik. Karena saya ngerasa untuk Sagittarius di tahun 2025 ini, ya, ini selama setahun loh ya, saya ngerasa kerja fisik akan lebih banyak memberikan keberuntungan sama kamu. Bersosialisasi juga ya, dan adanya komitmen. Jangan bimbang. Ibarat kamu kerjain ini, habis itu pengen kerjain ini, habis itu pengen kerjain ini.
kudu harus diprioritasin 100% pada satu bidang. Mungkin kamu banyak hobi, kamu pengen semuanya ini berbuah, berbunga, menghasilkan misalnya ya, tapi kudu harus ada satu nih yang benar-benar diprioritaskan dulu sampai benar-benar income kamu setiap bulannya ada yang stabil gitu ya. Ketika ada yang stabil, ada pegangan, ada fondasi, nah ini akan menjaga emosi kamu stabil. Dia kalau udah stabil, seberapa banyak pun nanti di depan yang merupakan rencana-rencana kamu yang ingin kamu eksekusi, bisa kamu kerjakan dengan kepala yang terang benderang, hati yang bersih atau stabil, tenang ya, happy. Dan ada Nine of Pentacles, Empress. Ya, untuk suatu pencapaian itu pasti harus ada proses, harus sabar ya, menunggu dia berbuah, berbunga, bertumbuh, berbunga, berbuah. Ibarat pohon kalau kita tanam, tergantung pohonnya nih. Pohonnya mau pohon apa? Pohon cemara atau pohon ubi? Kalau pohon ubi kan berapa bulan udah langsung tumbuh besar, menghasilkan daun dan juga buah di bawah kan. Nah, kamu mau buah cemara, itu besar banget buah cemara dan itu takes time gitu ya kan, sampai 5 tahun bisa dia besar. Cuman buah cemara ini untuk apa? Nggak ada buah kan gitu ya. Dia hanya menghasilkan itu toh bunga-bunga yang bisa dibuat aksesoris. Nah, sekarang tergantung dari kebutuhan sih gitu ya, dan juga lihat prosesnya, proses berkembangnya itu, dan juga keuntungannya ya. Kalau ubi kan dia efisiensi ya, efisien, cepat, udah itu berbuah lagi, contoh ya. Oke, jangan sampai apa yang kamu kerjakan, kamu fokuskan, kamu inginkan berkembang, malah jadinya hanya sebatas hobi, sebatas kesenangan, tidak menghasilkan gitu ya kan. Oke, Queen of Swords. Untuk Queen of Swords-nya, untuk Sagittarius, ada Eight of Cups. Ada semacam penyesalan. Tak kenapa ya muncul kata-kata itu. Penyesalan untuk Eight of Cups. Bisa jadi penyesalan ini bukan kamu. Kalau bukan kamu, ini penyesalan yang terjadi di diri seseorang yang dealing sama kamu. Mungkin dia ini pernah bertindak atau berkata kasar sama kamu, pernah nge-cut kamu, nge-kick kamu, atau ngeluarin kamu dari suatu lingkungan kerja atau organisasi tertentu, dan ada penyesalan di sana. Setelah dia melihat kamu, ternyata Sagittarius itu begitu berpotensi ya. Dia memiliki kualitas, dia itu memiliki energi, rasa antusias yang besar ketika mengerjakan suatu proyek. Dia semakin memandang kamu sebagai sosok yang berkompetensi, dan ada penyesalan di sana. Ace of Wands. Ya, muncul ketertarikan dia melihat kamu. Dia tertarik melihat perkembangan kamu berdiri sendiri sekarang. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu berdiri teguh sendiri sekarang, dan orang lain melihat kamu seperti berbuah ya, seperti mulai berbunga gitu kan. Walaupun di dalam kamu yang tahu diri kamu ya kan, di dalam kamu penuh dengan emosional, kebingungan. Tapi orang melihat kamu dari luar itu seperti seseorang yang akan siap untuk bertarung. Ini dia Five of Swords. Jadi si dia ini nih yang dealing sama kamu ini ngerasa bahwa Sagittarius ini ternyata bukan orang yang main-main, bukan orang yang bisa dipermainkan, bisa dianggap rendah atau dianggap remeh gitu ya kan. Dia ini siap fight back gitu. Ibarat kamu siap di sini untuk bertarung kembali. Ya,
ada self protection, ada proteksi diri yang kamu jaga. Kamu mungkin sekarang lebih banyak memproteksi diri kamu dari energi-energi yang enggak memberikan keuntungan, tidak memberikan hal-hal yang baik untuk perkembangan kamu. Tapi kalau di sini saya ngelihat ya, enggak semua. Kamu mungkin ngerasa ada hal-hal yang membuat kamu ngerasa ini nggak bagus, itu nggak bagus gitu ya kan. Kadang karena dengan emosi moon ini dan juga two of swords, apa yang kamu pikirkan itu bisa jadi salah. Kamu mungkin mengira ini orang jahat, ini nggak baik, belum tentu. Jadi kamu jadi menutup pintu, kamu nggak ngebuka hati untuk mari silakan masuk bergabung gitu ya kan. Padahal kalau misalnya mari silakan bergabung kerjasama jadi teman, akan ada informasi, tukar-tukar informasi di sana, semakin diperkaya kita kan dengan pengalaman-pengalaman itu kan. Dan kita nggak tahu dari pertukaran informasi itu ternyata ada kesempatan baik bagi kita untuk mendapatkan peluang berbisnis, peluang memperoleh pekerjaan dari seseorang ini. Kita memperoleh informasi adanya lowongan di sana gitu. Jadi kudu harus ini nih, mungkin karena ada self proteksi di dalam diri kamu ya. Ya, kamu ngeprotek diri kamu dari orang lain. Pengen menutup gitu ya kan. Tapi ini bukan saatnya lagi kamu untuk menarik diri, atau boleh sih kalau kita ngeproteksi diri ya kan, tapi jangan menutup potensi-potensi yang baik hadir di dalam kehidupan kita. Kadang dari musuh juga kita bisa memperoleh keuntungan loh gitu ya kan. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga hati dan pikiran tidak terlalu menjatuhkan hati terhadap seseorang. Ketika kamu senang dengan sikap seseorang, jangan langsung kayak percaya sepenuh atau menyerahkan hatinya sepenuhnya gitu ya kan. Di dalam pertemanan seperti itu. Bukan hanya dalam dunia asmara, tapi dalam pertemanan juga seperti itu ya. Oke. Untuk Sagi, saya buka spiritual guidance kamu. Kira-kira apa pesan spiritual guidance kamu untuk minggu ini? Saya ambil 2 ya untuk Sagi. Yang pertama, ask for your needs to be met. God and the angels can come to your aid, and only if you make a free will choice to be helped, and it begins with asking. It doesn't matter how you ask God for help, but only that you do so. The same hold true with clearly asking other people to assist you. Ya, minta bantuan. Minta bantuan ini gak selalu dari orang terdekat, tapi bisa juga lewat doa-doa yang kita panjatkan terhadap spiritual guidance kita, terhadap Tuhan, ya kan. Berikan aku kekuatan Tuhan, berikan aku kemampuan untuk membuat suatu kebijaksanaan keputusan, berikan, it doesn't matter how you ask God for help, but only that you do so. Ya, kita berdoa nggak harus gimana gitu ya kan. Kalau prinsip berdoa, kalau menurut saya ya, dalam hati pas kita berjalan pun itu termasuk berdoa. Afirmasi, berkata-kata dalam hati dan pikiran itu juga termasuk doa. Ya. The same holds true with clearly asking other people to assist you. Ya, atau minta orang lain untuk mendampingi kamu, memberikan pendapat, masukan. Ya, tapi ya jangan ketika orang lain memberikan pendapat langsung kamu terima bulat-bulat, enggak. Coba diambil dulu, tampung semua, habis itu analisa, terus dipertimbangkan dulu baru buat keputusan. Jangan ada tindakan yang tergesa-gesa gitu ya. Okay, bountiful nature. Spending time in nature helps shape you to a higher vibration that reminds you of God's infinite abundance. Go outside and enjoy a walk or hike with your pet. Meditate beneath a tree garden. Sit under the stars or do some other activity to connect with the limitless vastness. Ya, coba
luangkan waktu kamu untuk jalan-jalan di sekitaran taman kamu. Ya, kalau kamu punya taman dekat rumah atau kebun kamu, jalan-jalan dekat alam. Ya, ini alam, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon. Bahkan kalau bisa telanjang kaki ya kan, ini akan terkoneksi semua vibrasi dari alam itu. Maka alam akan membantu kamu menaikkan vibrasi kamu lagi. Semakin naik vibrasi kita, maka kita akan menarik vibrasi yang besar juga dari luar sana. Ya, semakin tinggi vibrasi kita, semakin besar vibrasi kita, maka semakin besar juga peluang keberuntungan, kebahagiaan akan ketarik di dalam kehidupan kita. Oke? Demikian untuk Sagi, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.